Bagi saya ini bukan sampah, tapi tumpukan manfaat. Iya, gitu. Kalau ditingkatkan komersil mungkin itu tumpukan uang. Wah, kira-kira begitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Ngaji Ngerti, Ngopi Ngaji Ngerti. Dalam hal ini kita bersama Mas Rafiq dari beliau profesi sebagai pegawai di BPN di Malang. Kemudian juga beliau melanjutkan studi S2 dan sudah selesai S2 prodi lingkungan. Sekarang lanjut di S3. Di jurusan apa S3-nya, Mas? Doktor ilmu lingkungan. Oh, doktor ilmu lingkungan. Jadi linear sama S2-nya, Mas ya? Iya. Kira-kira apa sih yang bisa kita ketahui, Mas, mengenai perjalanan sampean dari S1 yang pertanian, Mas? Itu pertanian sampai S2 ini ngambil lingkungan. Ketertarikannya kira-kira apa? Terima kasih. Saya nama lengkap Ainur Rafiq. Saya sehari-hari bekerja di kantor pertanahan Kabupaten Malang. Jadi setiap Sabtu Minggu itu saya pulang ke Probolinggo. Senin sampai Jumat saya ada di Malang. Gitu. Jadi ya kegiatan yang di sini itu saya mengelola spot pengolahan lingkungan. Kalau saya menyebutnya kegiatan ekonomi sirkular atau sirkular ekonomi. Gitu. Jadi saya memang menyiapkan lokasi ini seluas ya lumayan 2000 meter untuk pengolahan sampah rumah tangga, sampah ternak dan sebagainya. Jadi saya latar belakangnya sarjana pertanian, kemudian saya melanjutkan di program studi lingkungan dan pembangunan di Universitas Brawijaya. Saya juga lanjut ke program doktor ilmu lingkungan PDIL. Jadi pada dasarnya ekonomi sirkular itu ekonomi yang berputar ya atau sirkular ekonomi itu di mana limbah yang atau sampah yang dibuang oleh masyarakat di 2 RT di tempat ini itu kita tampung. Kemudian untuk sampah organiknya kita buat media tanam, diantaranya bisa kita olah, kemudian yang di situ agak padat kita bikin buat biochar, kemudian yang gampang terurai kita lakukan pengomposan seperti di belakang ini. Nah, kemudian ada banyak variabel sebenarnya, banyak bentuk dari sampah rumah tangga itu yang saya olah menjadi tema sirkular itu. Yang pertama, misalkan sampah kotoran sapi. Nah, kotoran sapi ini rata-rata kalau sapi perah itu kan 14 kilo per hari. Kalau sapi pedaging lokal itu tidak sampai 14 liter per hari gitu. Jadi tetap kita tampung, kita keringkan di ujung di situ. Kemudian setelah kering kita lakukan penyimpanan. Ada 2 cara. Jadi penyimpanan secara aerob dan non aerob. Jadi secara aerob kita tutup dengan penutup yang rapat, kemudian terjadi dekomposisi di situ, terurai sekian lama, mungkin 3 bulan lebih, baru kita
aplikasikan ke setiap tanaman. Jadi hampir setiap tanaman di sini bukan tanah medianya, tapi media tanam kalau saya menyebut hasil olahan ekonomi sirkular itu. Yang kedua ada juga misalkan ranting atau batang kayu, cabang kayu dan sebagainya, itu kita gunakan untuk arang. Batang yang agak besar itu kita jadikan arang. Sesekali kita buat arang untuk aromaterapi yang dicetak, yang berbentuk agak lonjong begitu. Kemudian di situ untuk bakar aromaterapi itu kita lakukan untuk nilai tambah dari apa yang kita sebut namanya ekonomi sirkular itu. Kita juga bikin ekoenzim. Nah, ekoenzim ini dari kulit nanas karena kebetulan beberapa penduduk di sini ini kan jualan nanas di pinggir-pinggir jalan, itu kita olah kulitnya. Sebagian kita olah untuk pakan domba, sebagian lagi kan ada di kulit itu ada mata yang tajam itu ya. Titik-titik gitu. Ya. Nah, itu kita kan tidak tidak bersih juga gitu loh. Jadi dipotongnya agak dagingnya ikut gitu loh. Nah, kemudian itu yang kita olah menjadi ekoenzim. Jadi kita bisa menyebutnya ada mikroorganisme lokal, yang kalau untuk mikroorganisme lokal misalnya untuk aplikasi pupuk organik. Kemudian kalau ekoenzim ini hasil olahan dari ekoenzim ini bisa untuk sabun cuci piring. Pemanfaatannya. Terus pembersih lantai gitu. Bisa juga untuk sisanya untuk tanaman. Bahkan dari sampah itu kita bikin sabun juga. Sabun dari nanas, limbah nanas gitu. Jadi di tempat kami ini hampir semua sebenarnya tidak ada yang namanya sampah, asalkan kita punya inisiatif untuk mengelola. Namun pada prinsipnya yang namanya prinsip ekologi itu tidak ada, ataupun kita jangan terlalu berharap bahwa apa yang kita lakukan ini punya feedback langsung kepada kita secara ekonomi. Pasti ekologi itu tidak secara langsung, lama begitu untuk kita mendapatkan apa yang menjadi tujuan besar kita. Tapi secara keilmuan itu sudah secara pribadi sudah saya dapatkan. Saya bisa bikin jurnal dari riset-riset yang saya lakukan dan sebagainya. Jadi saya juga bisa nulis buku tentang kegiatan ekonomi sirkular dan sebagainya. Jadi semuanya, bahkan dari ruang lingkup pekerjaan saya, ada yang namanya kegiatan reforma agraria. Nah, reforma agraria ini salah satunya itu adalah pendaftaran tanah sistem hasil lengkap. Yang kedua, redistribusi tanah. Kemudian sertifikat lintas sektor. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, nilai tambah dan sebagainya kita
apa kita kelola dalam sebuah kebijakan besar menjadi reforma. Jadi reforma agraria itu ada di bagian dari pekerjaan saya, namanya aset reform dan akses reform. Jadi aset reform ini tanahnya kita sertifikatkan, kemudian akses reform ini kelembagaannya. Karena di akses reform ini ada pemberdayaan masyarakat, ada pemberdayaan tanah masyarakat. Jadi di akses reform ini. Nah, namun kalau dalam ruang lingkup ekologi itu bisa kita manage menjadi satu kebijakan besar. Misalkan setiap pasca dari sertifikat ini ada kegiatan atau kita labeli menjadi kampung reforma gitu. Nah, kampung reforma ini apa saja, banyak tahapan kegiatan di situ, termasuk kelembagaan masyarakat, terus pendampingan nilai tambah dan sebagainya, dan dimik dengan kegiatan yang kedepannya saya menginginkan ini bisa disatukan antara akses kebijakan besar reforma agraria dan kegiatan ekonomi sirkular. Ya, karena bagaimanapun juga semua kegiatan itu pasti mengadopsi pada sustainable, berkelanjutan, pertanian berkelanjutan, lingkungan berkelanjutan, ekonomi berkelanjutan begitu. Mungkin kesehatan berkelanjutan dan sebagainya. Jadi karena kebijakan nasional kita ada kebijakan SDGs, Sustainable and Development Goal, itu ada 17 item di situ dan banyak parameter pekerjaan saya ada di SDGs itu. Nah, skill tambahan yang saya lakukan itu adalah di ekonomi sirkular ini. Jadi saya mengelola tempat ini ya cukup ya lama juga. Makanya suatu saat ini akan menjadi laboratorium atau sirkular ekonomi. Laboratorium di mana anak-anak SMK belajar di sini, anak-anak kampus bisa belajar di sini untuk bagaimana menggeser sampah itu menjadi satu nilai yang bermanfaat. Ya, kalau Anda tadi melihat di pinggir sungai sejalur ini kan banyak sampah-sampah. Banyak sekali. Nah, bagi saya ini bukan sampah, tapi tumpukan manfaat. Iya, gitu. Kalau ditingkatkan komersil mungkin itu tumpukan uang. Wah, kira-kira begitu. Sejauh ini kalau di sini ini yang ditarik ke ranah komersil apa aja, Mas? Selama ini tidak komersil. Selama ini pemanfaatannya untuk pribadi ya? Untuk pribadi, untuk ketahanan pangan, keluarga. Terus kalau masyarakat membutuhkan apa, di sini banyak juga tanaman kelor dan sebagainya. Ya ini tuh untuk ketahanan pangan juga gitu. Jadi silahkan masyarakat metik semuanya di sini, tidak masalah. Karena memang kita fungsikan untuk ketahanan pangan masyarakat juga. Ada berapa jenis kira-kira tumbuhan di sini? Kalau secara prinsip saya sudah mengidentifikasi mungkin ada 1.000 lebih lah. 1.000 lebih tanaman, mulai dari jenis alang-alang, rumput dan sebagainya. Nanti ini kan akan kita identifikasi seperti ensiklopedi ekonomi sirkular begitu yang ada di tempat kami ini. Ya mungkin satu saat bisa saja ini menjadi rumah ekologi gitu. Jadi apa, manusia menyatu dengan alam gitu kan. Manusia tidak jauh dengan alam. Ya kita belajar bersama-sama di sini. Dan suatu saat saya punya keyakinan bahwa semakin pertumbuhan penduduk ini semakin banyak, kesadaran orang untuk memahami ekologi, peduli kepada lingkungan dan sebagainya itu semakin tinggi.
Nah sekarang kan ekonomi sirkular ini atau sirkular ekonomi ini kan menjadi tren kebijakan di daerah begitu. Bahkan saya juga menginginkan terhadap penyusunan rencana detail tata ruang, rencana tata ruang RT RW atau RT RW itu mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi sirkular dalam penyusunan RDTR dengan KLHS-nya, kajian lingkungan hidup strategis itu memasukkan unsur ekonomi sirkular di dalamnya. Nah, kami juga membuat ini beberapa riset yang kami lakukan sebenarnya setiap rumah tangga dengan 5 sampai 6 anggota keluarga itu tidak lebih dari mengeluarkan limbah untuk sayuran dan sebagainya itu sekitar 0,5, tidak sampai dari itu. Nah, kami manfaatkan galon air mineral dan sebagainya untuk menampung sampah organik tersebut di rumah tangga kita. Kemudian setelah penuh, setelah kami kaji 17 sampai 20 liter galon besar itu, 3 bulan itu tidak penuh. 3 bulan itu tidak penuh sebenarnya. 1 galon apa berapa galon? 1 galon. 1 galon itu. 1 galon tidak penuh. Asalkan dipisah plastik dan kertas dan sebagainya. Itu hanya murni organik saja. Nah, caranya ya memang kesulitan di 3 bulan pertama karena mungkin kekhawatiran biasanya ibu-ibu ini kan anti melihat lalat, maggot dan sebagainya kan gitu. Pak jijik ya mungkin ya. Ada satu cara sebenarnya untuk menghindari itu. Pertama ya kita modal beli media tanam dulu. Yang ada yang 5 kilo itu kan ada ya 5 sampai 10 kilo. Nah kemudian media yang kita tumpuk dalam 1 galon ini kita taburi abu media tanam itu. Nah kalau yang murni juga bisa kita lakukan bahwa 1 galon itu 3 bulan itu tidak penuh, murni organik saja. Kami sudah melakukan itu dan mengkaji itu. Dan ini menurut saya cocok kalau kebijakan ini diambil untuk tipe-tipe rumah subsidi. Karena rumah subsidi itu kan luasnya 60 meter ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau pemerintah daerah berinisiatif untuk meletakkan kebijakan ekonomi sirkular dari setiap misalkan proses penyusunan set plan, perumahan dan sebagainya, itu malah bagus. Tidak karena akan mengurangi beban APBD dalam pengelolaan sampah ini. Karena apa? Masyarakat sudah bisa menampung sendiri sampah-sampah rumah tangganya, kecuali memang plastik. Bahkan akan kita kembangkan juga plastik yang cukup banyak di sini itu menjadi paving. Tapi bukan paving untuk diinjak motor, mobil, bukan. Tapi ditaruh di sekitar rumah gitu. Akan kita kembangkan seperti itu. Memang masih dalam proses perencanaan itu. Juga di rumah ekologi yang kami kelola ini juga ada, kita siapkan di situ kandang domba, kandang kambing sebenarnya. Nah, kan kambing, kemudian ya untuk ketahanan pangan juga, karena ini nanti kambing perah, kita breeding, anak-anaknya dipelihara dan sebagainya. Kemudian akan kita ternak ke masyarakat, anak-anaknya untuk masyarakat juga. Untuk kedepannya seperti itu. Yang sistem bagi hasil di anak-an gitu. Jadi itu. Berikutnya target kita adalah
ketahanan pangan di protein, daging dan susu nanti. Ya ini kan masih masih proses yang harus kami lakukan untuk penyempurnaan. Karena kami pun sudah memulai sebenarnya untuk kambing etawa. Nah, kambing etawa ini cukup bagus sesuai dengan lingkungan sekitar, sudah sangat adaptif. Cuma kurang kalau kita targetkan untuk susu kambing, kurang banyak, jumlah liternya terlalu sedikit. Nah, makanya nanti akan kita kembangkan menjadi kambing khusus untuk perah. Mungkin ada satu jenis yang sudah kami targetkan, mungkin ya butuh penyesuaian juga karena ambil di tempat daerah yang lain, butuh penyesuaian juga. Itu beberapa kegiatan tentang yang kami lakukan. Jadi saya sebenarnya di tempat ini ya tidak kehilangan tema sebenarnya kalau sesuai dengan studi saya di program Doktor Ilmu Lingkungan, karena memang kami melakukan bahannya sudah banyak. Bahan sudah ada. Bahkan kami juga uji coba tanam kopi robusta. Karena kopi ini kan butuh teduhan yang cukup banyak di atasnya. Nah, kami punya pandangan, wah ini kalau kita berhasil tanam kopi robusta di dataran rendah, wah ini menjadi contoh yang baik nanti. Cuma kan harus teduhannya harus agak rapat supaya suhu itu juga terjaga. Ini juga terlihat banyak pohon pisang di sekitar sini. Nah, itu pelepah pisangnya itu bisa kita manfaatkan untuk mulsa. Jadi hasil panen pisang ini kita pisah, buka batang pisangnya itu, batang pohon pisang, kemudian lepahnya ini kita jemur. Kemudian kita jadikan mulsa atau penutup tanah yang akan kita tanami supaya menjaga evaporasi atau penguapan. Dan itu cukup bagus sekali. Jadi ya alhamdulillah di sini tidak ada yang sia-sia atau terbuang. Ya. Artinya kalau saya melihat ekonomi sirkular ini sebetulnya sudah searah dengan etika lingkungan. Nah, iya. Karena hari ini kan banyak sekali dasar-dasar kebijakan yang mungkin tidak searah dengan etika lingkungan itu. Karena menganggap lingkungan itu hanya sebagai objek gitu loh. Iya. Bahkan ketika terkena dampaknya seperti banjir, longsor, mereka hanya bisa mengeluh bahwa itu adalah takdir yang maha kuasa. Padahal itu adalah dampak dari aktivitas manusia. Sejauh mana semakin modern sebetulnya akan semakin menekan bagaimana lingkungan itu baik dan tidak. Tapi kalau kemudian dikorelasikan atau diintegrasikan dengan konsep samaan itu, saya kira meskipun kayak kota Probolinggo ini semakin modern, lingkungan tetap akan semakin terjaga. Kira-kira begitu kan. Nah, ini juga saya coba mengambil ide-ide sebenarnya begini. Semakin pembangunan itu maju, ya, keinginan manusia ini makin ke belakang, makin mundur. Ya, benar. Dalam artian bukan cara berpikirnya, tapi keinginan tradisi itu kembali ke masa lalu. Di situ ada kebun, mau bercocok tanam dan sebagainya. Keinginan seperti itu pasti ada. Nah, makanya saya mengambil peran-peran seperti itu, di mana di kebijakan di pertanahan itu juga mempunyai semangat yang sama,
dengan diterbitkannya lahan sawah dilindungi, kemudian untuk menjaga LSD ini, kemudian diperkuatnya dengan KP2B atau LP2B. Kemudian di situ sebagai lapisan kebijakan di LSD dan KP2B ada namanya lahan baku sawah. Artinya semua, kalau kita bicara pertanian berkelanjutan, kita juga harus mendukung bagaimana ekologi atau lingkungan berkelanjutan juga bisa jalan. Karena saya alhamdulillah ya bisa memadukan juga, karena saya sebagai pertanian tidak hanya bercocok tanam, tapi memelihara lingkungan sekitar. Nah, bangunan yang di sebelah sana itu memang saya sengaja nanti akan kita buat biopori di sekitar bangunan itu, supaya air hujan yang turun lewat bangunan itu masih tersimpan di dalam tanah. Begitupun juga limbah buangan MCK itu tidak kita langsung buang ke sungai, tapi kita timbun dulu seperti IPAL lah, seperti itu ya. Jadi pengolahan air limbah begitu, kemudian fase terakhirnya kita buang ke sungai. Nah, tadi saya bicara soal ekoenzim. Kelebihan di ekoenzim ini, misalkan hasil basuhan atau fase terakhir dari ekoenzim ini kita buang ke sungai, sungai ini akan menjadi banyak bakteri yang menguntungkan bagi lingkungan. Bahkan yang keruh ini bisa jadi jernih nantinya. Nah, ini bagus untuk biota air tawar. Itu yang kami lakukan. Dan saya berharap adik-adik di kampus, akademisi juga ya bisa urun rembuk lah bagaimana lingkungan ini tetap terjaga. Dan kita harus memulai dari saat ini. Benar. Kira-kira kalau langkah prioritas yang yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun pemuda ataupun aktivis dalam menjaga lingkungan itu dan masuk kepada pemain utama dalam ekonomi hijau dunia, kira-kira apa sih tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, Mas? Nah, tahapan yang harus dilakukan adalah industrialisasi itu harus sinergi dengan ekonomi hijau. Kegiatan-kegiatan ekologi itu harus sejalan gitu. Dan mungkin kalau di industri itu bisa disebut dengan pengembangan CSR-nya, yani Corporate Social Responsibility. Nah, di CSR itu harus dikembangkan juga bagaimana ekonomi sirkular itu masuk ke dalam pendampingan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya alamnya yang kita eksploitasi, kita eksplorasi misalkan, tapi kita menyeimbangkan proses eksploitasi dan eksplorasi itu dengan kegiatan-kegiatan ekonomi hijau. Jadi saya berharap seperti itu untuk skup yang lebih besar. Skup yang lebih kecil sebenarnya ya mendampingi rumah tangga itu. Setiap rumah tangga kita dampingi supaya tidak mudah buang sampah sembarangan gitu. Kami juga beternak maggot di sini ya, gitu lah. Jadi misalkan ada limbah atau buangan sampah yang cepat basi misalkan, itu langsung kita tindak lanjuti dengan aplikasikan di maggot. Kita juga ternak ayam di sini, ayam kampung, jadi maggot itu bisa kita bahan untuk protein pakan gitu.
Ya kalau semua pelaku usaha bisa melakukan ini, insya Allah ya kita cukup melakukan keseimbangan itu. Benar-benar. Mungkin ke depan kita bisa bicara lebih detail lagi Mas ya, berkaitan dengan proses yang perputaran pengelolaan lingkungan secara organik dan secara baik ini. Iya. Di lain waktu kita secara detail lah, seperti tumbuhan yang tadi ya, ada 1000 lebih lah, Iya. yang kira-kira manfaatnya pasti lebih dari yang kita perkirakan. Iya. Contoh kayak tadi ada daun kelor, itu bagus untuk penurunan stunting. Iya. Belum lihat bahan-bahan lain atau tumbuhan lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin ada pesan-pesan Mas untuk menonton podcast kita Mas. Oh iya, terima kasih. Pesan saya untuk tetap menjaga lingkungan, dan kita mulai dari diri sendiri dan mulai saat ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat kita bicarakan sore hari ini. Ke depan kita akan berbicara lebih detail lagi bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik, bagaimana pengelolaan kota yang baik yang berbasis lingkungan atau etika lingkungan tadi, sehingga meskipun kota itu semakin modern, tidak mengesampingkan etika lingkungan yang ada, sehingga masyarakat tetap sejahtera. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa semakin maju peradaban, maka keinginan kita juga semakin mundur. Artinya dengan kita mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan itu tidak mulu-mulu, cukup kita bisa nanam singkong, manen sendiri, kemudian dimakan sendiri, itu sudah luar biasa bahagianya dibanding perlu harus jalan-jalan ke luar negeri gitu. Jadi cukup kita manfaatkan lingkungan, itu di dalam masa depan itu yang kita cari kebahagiaan sebetulnya. Maka dari itu dari sekarang kita rawat lingkungan, mengelola lingkungan seperti ekonomi sirkular tadi, sehingga kita bisa beradaptasi dengan masa depan yang akan kita hadapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.